Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk memenuhi tugas mata kuliah peramalan hama. Dan di sini kelompok kami mengambil judul tentang teknik budidaya tanaman selada yang bertempat di Desa Cikidang, Lembang. Selamat menyaksikan teman-teman. Cekidat bibit anu diangge ku Bapak teh sareng varietas naon dina selada teh Mas? Selada bongkor komisi di kampung mah ada namina selada alisan. Terus kami mulai penyemayan gitu Pak sampai ke muncul daun sejati teh berapa hari gitu Pak sebenarnya? Tinggal witan nyemai 2 dinten dibuka terus 10 sampai 15 dinten kabungjung terus 10 dinten namanya tanam pindah tanam 10 dinten teh kami 10 sampai 15 hari ya. Kami di umur sak itu terus masuk ke terus mulai penyemprotan pestisida tuh Pak atau dina ibukan kene dina penyembaian 2 kali nyemprot paling kan kami dosisnya di penyemaian eta benten sarang anu terus dosis anu umur 20 hari ke atas terus dosis sesuai aya dina anjuran tina dosisna gitu. Kami kesandung di kami namun keyogianana gitu. Tahu kami kangge pemindahan ke pindah tanam gitu. Umur sabaraha Pak? 15 dintenan. 15 dinten. Ada dauda terus opat gitu. Ayo opat. Terus upami tos di pinalaan biasana ini nu sering gitu nya di lahan teh si tanaman eta teh serang hama naon bae gitu Pak. Rupina hama teh nya aya hama bulbul, aya disebut bereng gitu. Aya lodo. Hama terus gitu. Jadi cara ngendalikeun apa? Cara ngendalikeunnya tergantung situasinya hamana naon hamana gitu. Kayak pestisida naon gitu. Jadi tergantung hama ya. Tergantung hamana. Komite mulai pemindahan tanam sampai ke panen biasanya Bapak penyemprotan pestisidana sabaraha lami gitu Pak yang kana yang kami dosis mah kedah nama dalam 5 dinten kedah nama saya nama mencegah gitu tapi tergantung di lapangan jelasina naon priorina gitu naon hamana terus namanya itu kayaknya di kebun itu terus dipanen 2 kali nyemprot 2 kali nyemprot pindah tanam deh usia 50 dinten sampai 60 hari. Selain itu Pak, selain penyemprotan ngange pestisida kimia, biasanya Bapak pernah ngange ya Pak pestisida nabati gitu Pak, organik? Jarang diake lagi nya segar organik. Rutina gitu ada ribet gitu kami organik campur sareng kimia pasti aya nu kalah serasa lios. Terus kami kumpukan Pak pas pindah tanam sampai ke panen teh sabaraha kali kumpukan Pak biasanya nu sok diangge ku Bapak gitu Ya itu kan sekali sekali kena namanya 3 kali 4 kali lah saya maksimal namanya Aya pupukna ngangge naon, Pak? KNO merah terus agung ngangge KNO putih Ngaplikasikeun teh pas tanaman atus ageun nya 10 hari umur 10 hari atus tanam. 10 hari terus tanam nya namanya di pasien KNO sesuai dosis aya dina eta. Kami kanggo cirina Pak ciri anu tos misalnya tos 45 hari tapi kan sada krop mah dengan rada tias gitu Pak. Kami lembek kene tos 45 hari atau tos 35 hari atau tos 30 hari biasa tuh dipanen gitu Pak. Lebat di pasaran. Lebat kirang dina ieu buatna gitu kami hampang kami ibu keneh mah. Kudu nutus crop. Dari salada mah tergantung kebutuhan kadang-kadang sampai ngarep oge mesti darambel. Tergantung kebutuhannya penganggean orderna gitu. Kadang-kadang aya nu ngangge nu memberikan ngolah kene, kadang-kadang aya nu hoyong kolot gitu. Kami tegaduhan terus kolot mah kadang-kadang ngolah kene itu sudah
juga. Ya. Oh iya Pak, ciri si tanaman terserang hama teh kumaha Pak bisa si tanamannya teh jadi kuning kah? Ciri-ciri si Aya tanaman jadi kuning, aya anu janten busuk lembek, batang apa? Daunnya? daunna batangna ya. Dikarenakan naon tadi Pak? Biasa gitu. Ya aya buku kayak disebutna lalu aja. Bener di kulit dia mah. Ya. Loncat disebutna teh. Lami Bapak nge iya pestisida atau selami atau napi masih rata-rata berartinya Pak nge pestisida iya gitu ya. Rata-ratanya di dia mah ada mungkin pokoknya organik teh ada kira tahan. Kami luas lahan anu ku Bapak digarap teh kira-kira sabaraha? Ya langsung 150 tumbak Pak. Teras kami iya Pak pendapatan per produksina sabaraha gitu. Kami harga menuju naik lagi. Kamari itu kira langkung genap tanaman, genap 1000 lubang. Sampai ajeng 5 juta kamari teh. 5 juta dalam Terus pangos standar itu. oh, standar. Nah, mirah teh itu henteu Kerengahan gitu. nah utarasan kamari teh dina ayeuna dina tanaman kirang subur hujan teh efek cuaca oke Pak. Kami hargana nuju turun Pak, kira-kira pendapatan Bapak sabaraha? menuju turun mah ya paling karena 7 jutaan gitu. Per satu lahan. Mohon. Kami iya Pak sarung tanaman naon, Pak. Kamari mah karosan sarupi aya ge sisian bawang itu Mung sarupi berartinya Pak, sarang bawang. Nah kami iya Pak faktor cuaca ngaruh teh Pak ka ieu sama penyakit gitu Pak. ngaruh seueur hujan awan biasa kieu musim kemarau biasa disiram hujan pun ternyata terbuka kan lahan ini seueur pisan penyawat kita Percuma dikasih sedage bae Pak. Kami musim hujan teh kemana naon Pak? Kami musim hujan. yang sekarang seueur di sebelah teh petani juga mengompol gitu sebenarnya bukan buruk gitu. Jadi seladana jantan buruk gitu Pak. Nah kami iya Pak aya teh Pak gitu perbedaan harga kami musim kemarau sama musim hujan gitu. Tergantung pesona di lahan sekarang penganggan seueur mas terus awis Jantan di kebun seueur mah di kirangan jantan itu tergantung karena cuacanya Pak, tergantung karena sedia di lahan sareng di tanah. Sebelum proses penyemaian benih selada crop ini dilakukan proses perendaman di dalam air hangat selama 1 jam. Sesudah proses perendaman, benih disebar merata pada media penyemaian dengan media berupa campuran pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, persemaian ditutup dengan menggunakan terpal kurang lebih 2-3 hari sampai benih tersebut pecah kecambah. Setelah itu bibit tersebut didiamkan kurang lebih 7-8 hari sampai bibit tersebut keluar daun sejati, baru bisa dilakukan pemindahan ke dalam bun-bunan. Selanjutnya ada penyiapan lahan. Di sini pengolahan lahan untuk menanam selada cukup sederhana. Yang pertama, bersihkan lahan dari gulma. Gemburkan lahan dengan cara mencangkul atau membajak. Lalu buat bedengan ukuran lebar sekitar 100 cm dan tingginya 30 cm, lalu panjangnya menyesuaikan lahan yang tersedia. Setelah itu, untuk pupuk dasarnya, taburkan pupuk kandang secukupnya sampai merata. Lalu tutup bedengan dengan mulsa. Saat pemasangan mulsa, sebaiknya ukuran mulsa harus lebih lebar dibandingkan dengan bedengannya, supaya bedengan tertutup rapat. Lalu dilakukan pemasukan agar mulsanya tetap menempel pada bedengan tersebut. Selanjutnya melakukan pelubangan pada mulsa menggunakan alat pelubang mulsa.
dengan kedalaman sekitar 5 cm. Lalu jarak antar lubang satu dan lubang yang lainnya kisaran 50 cm antara pinggir ke pinggir, sedangkan jarak lubang pinggir ke tengah kisaran 25 cm. Setelah itu, lubangi tanah menggunakan alat pelubang tanah, kemudian lahan siap untuk ditanami. Proses selanjutnya yaitu pemindahan bibit ke lahan. Pemindahan bibit ini dapat dilakukan jika bibit sudah siap untuk ditanami. Pemindahan bibit salada crop ini kurang lebih pada umur 14-20 hari. Pemindahan bibit ini dapat dilakukan pada pagi hari. Pemindahan bibit salada crop harus sangat berhati-hati karena batang dan daunnya masih mudah rapuh. Selanjutnya, tanamlah bibit salada crop ini pada lubang yang sudah disiapkan dan usahakan posisi bibit salada crop harus tegak dan lurus. Setelah pemindahan bibit ke lahan, langsung dilakukan proses penyiraman agar tanaman yang baru dipindahkan tidak layu, stres, ataupun mati. Penyiraman ini dapat dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari. Tetapi, jika ada turunnya hujan, proses penyiraman ini tidak perlu untuk dilakukan karena tanaman salada crop sudah mendapatkan air untuk proses pertumbuhannya. Pada umur 1 bulan, tanaman salada crop ini terserang oleh hama, dan hama yang menyerang tanaman salada crop ini yaitu hama waring, siput, dan lalat. Gejala yang ditimbulkan pada tanaman salada crop yaitu adanya bercak putih pada bagian daun, serta di bagian daunnya mengalami kerusakan yang dapat dilihat langsung di dalam video ini. Sebelumnya, tanaman ini sudah dilakukan penyemprotan yang pertama untuk mengendalikan hama tersebut. Dan ini adalah penyemprotan yang kedua pada umur 35 hari setelah tanam, supaya tanaman tersebut hasilnya maksimal dan tidak mengalami kegagalan saat panen. Setelah itu, pada proses pemanenan ini, jika selada sudah mencapai usia 50 hari setelah tanam, dan apabila selada ini sudah mengkrop atau sudah keras saat dipegang, maka artinya selada crop tersebut sudah siap dipanen. Terakhir, rekomendasi dari kelompok kami dalam pencegahan organisme pengganggu tanaman yang menyerang tanaman salada crop ini bisa dilakukan dengan pengendalian secara preventif yang bertujuan untuk memutuskan atau mengurangi siklus hidup hama dan penyakit di suatu wilayah atau area lahan tertentu, yaitu dengan upaya memodifikasi lingkungan, memperhatikan jarak tanam, pemilihan varietas yang unggul, dan pengaturan sistem tanam.